pertama tuh karena orang tua ya kan. Karena saya tidak terlahir bukan kayak dari orang tua yang kaya atau berada kayak gitu kan, jadi saya maunya saya ini bisa jajan lebih, karena teman saya ini kayak bisa beli kopi gitu, atau beli jajan-jajan atau apa namanya makanan di mangkok gitu kan. Nah kalau kita kan cuma bisa makan khusus kan, tuh masih kayak biasa banget gitu. Nah saya pengen makan berat juga gitu. Nah di situ ya udah saya menjajakan ya itu dari jualan itu, jual roti, jual kue-kuean kayak gitu kan, untuk mendapatkan uang lebih kayak gitu. Dan saya tuh kalau yang anak lain tuh kan saya dijatah tuh sehari misalnya waktu SD mungkin 2.000 atau 5.000 kayak gitu. Nah saya ini cuma dijatah 5.000 gitu, 5 ke 10.000 gitu dalam seminggu. Nah saya merasa kayak dikit banget gitu kan, untuk makan aja mungkin minumannya nggak dapet kayak gitu. Nah seperti itu. Dan lanjut ke SMP juga, yang orang-orang misalnya dijatah berapa sehari gitu kan, saya jatahnya cuma sedikit. Apalagi SMA, sekolahnya jauh gitu di seberang gitu kan. Nah saya cuma dijatah 20.000 seminggu. Nah itu tuh kayak kurang sebenarnya gitu. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu ya saya jualan kayak gitu, lumayan nabung gitu kan. Ditabung duitnya selama itu saya jualan, saya juga nabung, nggak kayak orang-orang kan saya dapat duit langsung dibelanjaan ini itu. Saya sebutuhnya aja, misalnya mau pakai berapa saya pakai, saya habiskan seperti itu. Nah kuliah juga gitu, dari hasil jualan saya itu saya tabung sampai akhirnya saya buka bisnis usaha ini. Saya awalnya nggak pakai biaya, tanpa modal nol, karena saya sistemnya pre-order. Nah ketika saya membuka toko, di situ saya baru mengeluarkan uang 10 juta untuk modal nyewa toko gitu. Jadi pure, nggak sama sekali nggak ada campur tangan duit orang tua. Itu dari tabungan hasil saya dari zaman dulu sekolah sampai saya kuliah, beasiswa bidik misi pun saya nggak boros gitu. Kalau temen-temen kan saya dapat beasiswa manapun itu terus cair nih, langsung misalnya langsung beli baju kah, beli sepatu, atau beli handphone, atau beli apapun yang baru kayak gitu kan. Kalau saya tuh enggak, kalau sudah ada barangnya gitu nggak usah lagi di double gitu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan pendapatan yang besar atau baru gitu ya, jangan sampai kebutuhan kita tuh kita tingkatkan gitu. Kalau bisa segitu aja gitu. Kalau kita tingkatkan terus ya nggak bakal cukup kayak gitu, karena seberapapun orang punya uang, mereka tuh tidak akan pernah cukup kayak gitu sih. Jadi motivasinya tuh orang tua mau membahagiakan orang tua gitu kan, diri sendiri mau membiayai diri sendiri, mandiri, dan untuk bisa berbagi sama orang lain gitu. Dan kalau kita berpenghasilan juga harus tetap berbagi, bukan memperkaya diri sendiri, tapi harus berbagi sama orang banyak. Oke teman-teman, udah pada dengar ya motivasi dari Kak Santi yang awalnya dari SD, SMP, SMA, bahkan berkuliah sudah mulai berwirausaha sejak dini. Nah kali ini kita akan mendengarkan tips dan trik dari Kak Santi untuk berwirausaha sejak dini ala-ala mahasiswa. Pasti kalian pada ragu kan untuk memulai wirausaha. Nah ini Kak Santi akan membagikan tips dan triknya. Sebenarnya tips and triknya pada saat mahasiswa gitu ya, untuk memulai bisnis itu yang pertama itu pasti niat gitu. Semua tuh pasti kalau ditanya pengen jualan nggak, pengen usaha nggak, pasti pengen kayak gitu kan, tapi nggak ada action gitu. Jadi kalau kita sudah punya niat, sudah punya plan, kita tuh harus mengactionkan atau memulai langsung gitu. Jangan hanya di omongan saja atau hanya di pikiran aja tapi nggak pernah dilakuin kayak gitu kan. Kita nggak pernah tahu nih, ketika kita udah mulai mencoba, kita tahu nih nanti kesalahannya itu di mana gitu, kekurangannya itu di mana. Dan itu bisa kita evaluasi gitu ketika kita udah mulai coba. Oh ternyata tuh ruginya di sini loh, kesalahannya tuh di sini gitu. Nah itu bisa kita tahu gitu berkembangnya usaha kita tuh dari situ. Jadi kebanyakan orang tuh nggak memulai, cuma kayak aku takut deh nanti kalau misalnya tuh nggak untung kayak gitu, atau enggak nanti aku rugi ya, atau enggak aku malu nih jualan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya saat mulai usaha tuh emang niatnya tuh harus mental baja kayak gitu. Jadi memang harus percaya dirinya tuh lebih tinggi kayak gitu. Nggak apa-apa dicoba dulu biar tahu nanti kedepannya tuh yang kita jalanin ini mampu nggak bersaing di orang lain, atau nggak mampu mendapatkan hasil nggak, seperti itu. Sebenarnya sama kok, saya pun jualan tuh kadang deg-degan. Semua orang jualan tuh pasti tetap akan deg-degan, nggak ada yang kayak pede banget gitu, nggak. Pasti kayak ini cocok aja nggak ya sama kemauan customer atau kemauan konsumen gitu, atau enggak ini ada untungnya nggak ya gitu. Jadi semua usaha itu pasti awalnya itu pasti untungnya dikit gitu ya, misalnya 2.000, 5.000, atau enggak orang-orang mau cari pasar gitu. Tapi jangan sampai ketika kita mulai bisnis kita menjatuhkan pasar. Jadi jangan ya, misalnya nih semua orang ini misalnya jual baju jilbab gitu harganya 25 semua, kita jualnya 15.000 atau apa, itu sama aja menjatuhkan pasar kayak gitu. Dan bisa jadi kita mencapaikan diri kita gitu, karena kita dapat untungnya dikit tapi kinerja kita tuh yang kita keluarkan tuh besar kayak gitu. Nah itu sama sekali kayak timbal baliknya tuh malah bikin
kitanya tuh kayak down, ih aku nih kerja terus, bisnis terus kok tapi hasilnya nggak ada ya. Nah itu sama aja karena kita tuh terlalu kerja rodi gitu, tapi dan untungnya tuh nggak ada kayak gitu. Jadi usahain kita mulai juga dilihat dulu pasarnya gimana, sesuaikan target kita juga ya, konsumen kita, terus harganya gimana, masuk apa enggak di kantongnya mereka gitu. Jangan sampai target kita sasaran misalnya mahasiswa tapi harga kita terlalu jauh tuh di range-nya gitu ya, pasti mereka kan nggak akan menoleh kita kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya bukan mahasiswa, sesuai dengan target pasar kita harganya mahal gitu ya, nggak apa-apa dinaikkan aja harganya gitu, sesuaikan aja target yang kalian mau. Jangan sampai ketika kalian misalnya bisnis gitu kan melihat, ih kok ini kok teman-temanku nggak ada yang mau beli ya, atau enggak mahasiswanya nggak ada yang beli, oh mungkin hargamu kemahalan gitu, atau enggak target pasar kamu ini nggak cocok kayak gitu. Berarti mungkin pindah dari mahasiswa pindah ke masyarakat umum gitu misalnya kayak gitu. Jadi kita harus lihat niatnya, terus pelaksanaannya harus action, terus ngelihat target pasarannya siapa yang mau diambil. Habis itu ngelihat lagi produksi kita nih di mana gitu. Apa diri kita nih sebagai reseller, kita harus bedain kan atau enggak buat sendiri. Jadi ada memang harga yang berbeda ketika kita jadi reseller atau menjadi agen kayak gitu. Jadi seperti itu. Apa sih keuntungan ketika kita memulai bisnis, memulai wirausaha muda dari Kak Santi sendiri itu bagaimana? Apa sih keuntungan yang kakak dapat selama ini? Jadi pengusaha muda itu banyak banget ya. Yang pertama kita pasti dapat channel gitu ya, atau enggak dapat relasi yang sangat besar gitu. Karena kita berteman bukan hanya ke orang-orang biasa, tapi kita bisa berteman sama teman-teman pengusaha kayak gitu, atau enggak ternyata kita dapat teman yang kita lihat kayak sepele banget gitu, ternyata untungnya lebih besar kayak gitu. Itu termasuk keuntungan gitu ya, mendapatkan teman baru gitu. Yang ketiga, karena kita berbisnis gitu ya, otomatis kita mendapat teman baru, nanti kita dapat job baru gitu. Misalnya kita udah berteman sama si A gitu, oh ternyata si A ini butuh bahan-bahan untuk acaranya dia, misalnya hadiah-hadiah atau souvenir. Nah itu bisa dikontak ke yang punya usaha seperti saya kayak gitu. Nah itu tuh jadi menambah relasi gitu, atau enggak menambah pendapatan seperti itu kan. Terus yang pokoknya yang selanjutnya, kita tuh bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Ketika kita udah mulai berbisnis, otomatis misalnya nih bulan ini dapatnya segini, ternyata setelah kita menambah temen atau menambah ilmu gitu ya, belajar tempat lain, ternyata tuh harus ditingkatkan lagi atau inovasi produk lagi supaya pendapat kita semakin meningkat. Jadi semua pengusaha gitu ya atau entrepreneur pastinya pengen usahanya itu dia berkembang, dikenal semua orang, supaya pendapatan dia juga naik, terus produknya dia tuh terkenal juga di khalayak ramai gitu. Nggak hanya terkenal gitu ya, tapi banyak produknya yang terjual kayak gitu. Jadi untuk pendapatan Santi Souvenir itu omsetnya itu sebulan bisa mendapatkan 20 sampai 40 juta. Kalau dulu tuh bisa sampai 30 sampai 40 sampai 50 gitu. Karena sebelum pandemi itu ramai banget, jadi bahkan toko itu sehari misalnya ada wisudaan gitu ya. Jadi orang tuh keluar masuk nggak ada henti. Itu bisa jadi dapat 10 juta sehari. Gitu. Pada pas saat pandemi itu bener-bener yang turun banget, bahkan nggak dapat penghasilan selama hampir sebulan seperti itu ya. Terus sekarang udah kembali normal gitu, omsetnya bisa itu saya bilang tadi 20 sampai 30 jutaan. Dan untuk keuntungannya ya, misalnya karena omset itu adalah kotor gitu ya, dari barangnya, terus gitu ya, terus dari hasil penjualan kayak gitu, terus modalnya gitu ya, sampai bersih itu paling sekitar 10 sampai 15 juta keuntungannya gitu, yang bersih. Mungkin kakak biasanya penjualannya itu dari mana kak? Jadi untuk pembayaran di Santi Souvenir itu bisa dari ShopeePay, bisa kayak QRIS juga bisa gitu ya. Jadi kita penggunaan metode online juga bisa gitu, atau kita pakai mesin edisi juga bisa seperti itu. Dan kita tersedia pembelanjaan via Shopee juga bisa, belanja di Shopee gitu. Atau enggak kita langsung datang ke store bisa offline-nya, atau melihat katalognya di Instagram seperti itu. Mungkin kakak bisa kasih kata-kata buat para teman-teman nih yang lagi nonton gitu, apa gitu lah dukungannya untuk mereka motivasinya. Oke, jadi untuk teman-teman yang memulai bisnis gitu ya, jangan takut untuk mencoba gitu ya. Jadi setelah kalian mempunyai plan atau niat gitu untuk berwirausaha, langsung aja action kan gitu, langsung aja terjun untuk mencoba hal baru tersebut gitu. Ketika kita udah
pernah merasakan itu dan mencoba, kita tahu nanti titik kesalahannya itu atau kekurangannya itu di mana. Karena kita masih muda, kita masih punya banyak kesempatan untuk selalu mencoba seperti itu. Kalau kita tidak akan mencoba, kita nggak akan tahu kemampuan kita tuh sampai mana gitu. Nggak semua orang itu bisa berwirausaha, tapi semua orang itu harus bisa terjun berwirausaha agar tahu kemampuan dirinya itu bisa